Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khadim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membedah satu kitab berjudul Al-Bi'ah wal Hifadhu 'alaiha min manzurin Islami, kala karya Syekh Ali Jum'ah, salah seorang mufti di Mesir yang saat ini masih hidup juga, dan banyak karya yang dihasilkan dari Syekh Ali Jum'ah juga. Termasuk salah satu karyanya yang kita akan bedah ini adalah Al-Bi'ah, tentang lingkungan ya. Bagaimana Islam memandang lingkungan, bagaimana Islam memandang hidup hidup di luar hidup manusia, yakni alam alam sekitarnya. Bagaimana ajaran Islam begitu sangat eh, berprinsip pada kelestarian, kemudian kelestarian alam, keberlangsungannya juga. Itu nanti kita akan coba lihat bagaimana Syekh Ali Jum'ah menjelaskan. Tentunya juga saya ambil dari beberapa sumber yang lain untuk membantu menjelaskan tentang nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab Al-Bi'ah ini. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah tentang wacana umum atau worldview, pandangan dunia tentang lingkungan, terutama terhitung sejak terjadinya era modern. Jadi manusia modern hari ini cemas terhadap bahaya. Jadi ancaman dari manusia modern yang menurut mereka ancaman adalah, termasuk pertama ialah perang, kemudian krisis ekologi, polusi air dan udara, kemudian kelangkaan sumber daya alam. Jadi sumber masalahnya bukan dari situasi keterbelakangan atau underdevelopment, namun justru dari keterlalu majuan, over development. Jadi ya, sama teh, teh, teh panas, teh panas. Jadi situasi sekarang, situasi yang terjadi karena kenapa kita itu cemas dengan tiga hal. Pertama perang, kemudian ekologi, krisis ekologi, kemudian kelangkaan sumber daya alam. Jadi memang kemajuan zaman, terutama zaman modern ini, begitu banyak menghasilkan teknologi-teknologi, kemudian juga menghasilkan eh, transportasi yang juga terbilang sangat maju dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Nah, justru hal ini karena laju perkembangan zaman itu begitu cepat, sementara sumber daya manusianya itu tidak bisa mengimbangi, maka hal ini justru di satu sisi meskipun ia dapat menghasilkan satu kemajuan, tetapi di sisi lain kemajuan itu justru menimbulkan dampak berupa krisis lingkungan, krisis ekologi yang sekarang mulai banyak dan marak dibicarakan di kalangan akademisi, kemudian di kalangan para peduli lingkungan, kemudian para peduli lingkungan itu juga banyak apa namanya
membahas persoalan ekologi, persoalan alam. Nah, hal ini, ketakutan, kecemasan itu tidak bisa terelakkan dari manusia modern karena mereka, meskipun mereka menikmati modern, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi dan banyak hal lainnya, tetapi satu sisi memunculkan satu satu masalah, yaitu banyak polusi udara, kemudian polusi air, sungai-sungai tercemar. Nah, karena limbah. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan alam itu justru semakin semakin tereksploitasi oleh kepentingan-kepentingan manusia untuk melayani kebutuhan manusia, untuk memuaskan hasrat yang dimiliki oleh manusia, karena mereka sebetulnya eh, terlalu menggunakan cara pandang antroposentris, atau cara pandang di mana manusia adalah pusat di alam semesta ini dan ia satu-satunya makhluk yang diberi mandat dalam keyakinan teologi kita, diberi mandat sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, karena manusia ini adalah pemimpin, adalah khalifah di muka bumi. Otomatis cara pandangnya adalah mereka sebagai subjek, sedangkan alam adalah sebagai objek. Oleh karena itu, selaku subjek, ia berhak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya. Nah, maka dikeruklah atau digunakanlah segala kekayaan alam ini tanpa mempertimbangkan efek samping dari penggunaan tersebut. Nah, makanya di sini disebutkan justru situasi keterlalumajuan itu, overdevelopment itu menjadi sebab masalah akan kecemasan yang dialami oleh manusia, yakni berupa terjadinya perang, kemudian krisis ekologi, polusi air. Dengan perang sekarang kan semakin berbahaya, semakin menakutkan karena senjatanya juga begitu sangat maju, senjatanya juga mematikan dibandingkan dengan perang-perang zaman dahulu yang masih perang konvensional, masih menggunakan face to face, maju di medan perang. Tetapi sekarang perang itu bisa dilakukan secara jarak jauh. Nah, ini eh, kecemasan-kecemasan manusia modern. modern. Nah, tiga kekeliruan fundamental cara pandang antroposentris. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa antroposentris, paradigma antroposentris itu menempatkan manusia sebagai pusat, sedangkan alam itu adalah sebagai eh, bagian sekunder dari kehidupan dunia ini, yang ia tugasnya adalah memberi kehidupan kepada manusia. Jadi bukan bukan saling saling terlibat untuk melangsungkan kehidupan ini, tetapi justru alam itu diposisikan sebagai objek yang mana ia bisa dikeruk, bisa diambil semaunya. Nah, ini cara pandang yang memiliki tiga kekeliruan fundamental, tiga kekeliruan yang mendasar. Pertama, manusia hanya dipahami sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologis yang identitasnya ikut dibentuk oleh alam. Artinya apa? Ketika eh, paradigmanya yang digunakan adalah paradigma antroposentris, manusia ini hanya dilihat sebagai makhluk sosial yang mereka saling berinteraksi antar manusia, tetapi tidak melibatkan alam atau lingkungan, yang mana hal tersebut
ternyata juga memiliki dampak yang besar bagi kehidupan atau keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena apa? Ketika lingkungan itu rusak, justru sosial manusia, sosial kemasyarakat manusia itu menjadi rusak juga atau menjadi tidak seimbang. Mereka akan mengalami mengalami gangguan di dalam berinteraksi, di dalam membangun komunikasi antar sesamanya ketika alam tidak menjadikan ketika alam tidak apa namanya ti- tidak kondusif ya. Nah, yang kedua, etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia, tidak berlaku bagi makhluk di luar manusia. Alam dipandang sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia, jadi hanya sebagai pemuas kebutuhan yang di dialami oleh manusia atau yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi etika atau moral itu tidak berlaku bagi alam. Jadi mereka tidak memiliki nilai alam itu, tidak memiliki aturan yang mana berbeda dengan manusia itu sendiri. Kalau manusia kan terikat oleh aturan atau etika antar sesamanya. Nomor tiga, kekeliruan yang ketiga yang fundamental ialah cara pandang ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang Cartesian dengan ciri utama mekanistis reduksionis. Nah, ini yang saya sebut tadi, eh, alam sebagai objek, manusia sebagai subjek. Layaknya orang yang layaknya sesuatu itu subjek, eh, ia akan apa namanya menggunakan sesuai dengan kepentingannya. Alam semesta ini diambil, dieksploitasi sesukanya. Jadi posisinya tidak sama-sama menjadi subjek atau tidak sama-sama menjadi objek, tetapi ada kecenderungan yang satu, yakni manusia posisinya sebagai subjek, alam sebagai objek. Seharusnya ketika ingin keberlangsungan alam dan keberlangsungan hidup manusia ini tetap berjalan, itu harus ada relasi setimpal atau hubungan yang yang kesalingan antara manusia dengan alamnya. Baik alam dan manusia itu juga satu sisi bisa menjadi subjek, sedangkan di satu sisi yang lain juga bisa menjadi objek. Artinya sama-sama membutuhkan. Ini kata Seduction Nasr. Jadi bagaimana masyarakat tradisional itu memperlakukan alam semesta seperti seorang istri, tetapi orang-orang barat modern mengubahnya menjadi seorang wanita nakal. Maksudnya bagaimana? Jadi masyarakat tradisional itu diibaratkan oleh Syed Hussein Nasr, mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan alam itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manusia barat saat ini. Jadi mereka memperlakukan seperti seorang istri di mana seorang istri itu kan selalu diperhatikan, kemudian selalu dipenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan seorang wanita nakal yang mana wanita nakal ini eh, hanya didatangi ketika ia membutuhkan saja. Persis seperti itu perlakuan orang-orang barat modern ketika mereka berinteraksi dengan alam. Kita tahu masyarakat tradisional itu kan masih banyak mempercayai kepercayaan tentang dinamisme, tentang benda-benda di mana pohon-pohon itu memiliki kesucian, kesakralan, sehingga tidak boleh ditebang sembarangan. Nah, kemudian eh, ada ritual-ritual mereka itu yang berkaitan dengan kealaman. Itu masyarakat-masyarakat tradisional. Hal ini kita tidak jumpai pada masyarakat modern yang mana
hidup mereka tidak pernah digunakan untuk apa namanya, sebagaimana masyarakat modern itu melakukan ritual yang itu memberikan dampak positif bagi alam atau bagi lingkungan. Ini kata Syed Hussein Nasr. Ini sekaligus menguatkan apa namanya, bahwa terjadinya terjadinya kerusakan alam, kerusakan lingkungan di era modern, di era sekarang ini karena salah memperlakukan atau salah pandang manusianya. Jadi Syed Hussein Nasr mengibaratkan manusia sekarang itu memperlakukan alam seperti halnya mereka memperlakukan seorang wanita nakal. Sementara ketika dahulu masyarakat tradisional, manusia tradisional itu mereka memperlakukan alam sebagaimana mereka memperlakukan istrinya. Desakralisasi alam. Polusi jiwa manusia yang muncul begitu manusia barat mengambil alih peran ketuhanan di muka bumi dengan menyingkirkan dimensi ilahi dari kehidupannya. Manusia modern melakukan desakralisasi alam untuk dieksploitasi secara membabi buta dan penuh kesewenangan. Jadi desakralisasi itu kan tidak sakral ya. Menafikan kesakralan. Jadi alam itu dinilai tidak sakral lagi. Berbeda ketika seseorang itu mensakralkan sesuatu, otomatis dia akan memperlakukannya dengan secara hormat. Ketika dia tidak mensakralkan sesuatu, maka ia cenderung tidak menghormatinya. Ya katakanlah secara sederhana ketika kita mensakralkan kitab suci, kita akan memperlakukannya secara istimewa. Begitu pula sebaliknya kalau kita tidak mensakralkan atau desakralisasi kitab suci, berarti kita tidak memperlakukan kitab suci itu sebagaimana mestinya, jadi tidak menghormatinya. Begitu. Itu masuk kata maksudnya desakralisasi itu. Jadi ini beberapa hal tadi kita tahu pandangan dunia sekarang terhadap lingkungan, terhadap alam semesta yang cenderung menggunakan sudut pandang antroposentris. Padahal ini saya ambil dari apa namanya, kitab Al-Bi'ah itu halaman 9 ini, di mana hifdzul bi'ah adalah prioritas bagi segala maqasidus syariah. Kan tujuan syariat ditetapkan atau diterapkan itu kan tidak lain dalam rangka untuk menjaga nyawa, hifdzuddin. Kenapa kita tidak boleh membunuh nyawa seseorang, membunuh nyawa manusia, karena dalam rangka hifdzuddin, hifdzun nafas, jadi menjaga nyawa. Dan kenapa kita tidak boleh misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu karena memang dalam rangka syiar. Dengan syiar tersebut agamanya menjadi tegak. Jadi hifdzuddin, ada hifdzul mal, ada hifdzun nasl, ada hifdzul irad, kehormatan, menjaga kehormatan. Jadi 5 hal ini adalah tujuan pokok, tujuan inti dari diberlangsungkannya syariat Islam. Nah, kelima-lima hal ini tidak bisa ia berjalan, tidak bisa ia didapatkan kecuali ia di bawah satu kondisi dan situasi lingkungan yang kondusif. Artinya apa? Ifsadul bi'ah, ifsadun limaqasidis syariah. Jadi rusaknya lingkungan adalah kerusakan bagi
tujuan-tujuan syariat. Contoh, contoh yang pernah kita alami saja ya, di mana kita itu pernah dalam satu kondisi, kita umat dunia, khususnya umat bangsa Indonesia, pernah mengalami virus corona kemarin itu, pandemi, di mana saat itu situasi dan lingkungan tidak mendukung untuk kita melakukan hifdzuddin, untuk kita menyiarkan agama-agama kita. Nah, jadi bagaimana kita itu apa namanya sebenarnya ini kurang ini ada namanya hifdzul akal. Jadi kehormatan dan keturunan ini sebenarnya sama. Ada hifdzul akal kurang ya. Jadi menjaga akal. Kenapa kok minuman keras itu dilarang? Kenapa kok minuman memabukkan itu dilarang? Karena dalam rangka untuk hifdzul akal. Nah, kembali ke eh, tadi. Jadi kerusakan terhadap lingkungan atau kerusakan terhadap alam itu menyebabkan seluruh maqasidus syariah menjadi terhambat, tidak bisa berlangsung. Bagaimana ketika alam atau lingkungan itu tidak kondusif, misalnya terjadi bencana, yang mana bencana itu akan menghambat manusia untuk melakukan aktivitas dan ritual ibadahnya, maka dengan demikian, ketika terjadi bencana, ia tidak bisa melakukan syiar-syiar agama, tidak bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji kemarin itu kan pas waktu pandemi. Nah, itu kan tidak bisa umat Islam tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena apa? Karena lingkungan, karena situasi lingkungan, kemudian karena situasi alam itu tidak bersahabat dengan keadaan manusia. Maka dari itu eh, hal ini juga disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya di halaman 9 itu kita ketika beliau apa namanya setelah mendefinisikan tentang apa itu lingkungan yaitu eh, kullu ma yuhitu bihi. Jadi nanduru lil bi'ah ala annaha al insan wa kullu ma yuhitu bihi. Jadi yang dimaksud dalam pandangan kami maksudnya Syekh Ali Jum'ah yang dimaksud dengan bi'ah atau lingkungan itu adalah semua yang meliputi manusia. Jadi manusia dan seluruh yang meliputinya itu yang dimaksud lingkungan. وذلك لأنه ليس ثمة سبب منطقي يخرج الإنسان عن كونه جزءا من البيئة. Jadi eh, tidak ada apa namanya sebab atau alasan yang logis yang yukhrijul insana an kaunihi juz'an minal bi'ah mengeluarkan mau manusia dari bagian lingkungan. Wahwa adapun manusia itu ahammu juz'in adalah bagian dari bagian penting dari ahammu juz'in fiha, bagian penting dari lingkungan. Jadi saling keterkaitan antara lingkungan dan manusianya. Wassalahuha dan adapun kondusivitas lingkungan itu murtabitun bisolahihi tergantung dengan eh, apa namanya kondusivitasnya manusia terhadap lingkungan. Jadi solahuha maksudnya solahul bi'a iku murtabitun bi solahil insan. Jadi eh, baiknya lingkungan itu tergantung dengan baiknya manusianya. Wa fasaduhu wa adamul muhafizati minan nahiyati an-nafsiyati wal aqliyati wal jasadiyat bitanmiyati kudratihi yu'addu akbaru fasadin fil bi'ah. Jadi
eh, kan disebutkan bahwa sholahul bi'ah murtabitun bisolahil insan. Jadi bagusnya atau baiknya kondusifnya lingkungan itu tergantung dengan bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungan itu, dan begitu pula rusaknya lingkungan itu juga bergantung kepada eh, tindakan manusia terhadap lingkungan tersebut. Jadi itu kata Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya di halaman 9. Jadi sebagaimana saya sebut di awal bahwa ifsyadul bi'ah, rusaknya lingkungan itu adalah rusaknya seluruh tujuan syariat yang ada 5 itu. Selanjutnya mengenai selanjutnya mengenai ini ya, menariknya Syekh Ali Jum'ah itu bisa memaknai kata khilafah dengan cukup menarik yang berkaitan dengan tema pembahasan yaitu lingkungan. Jadi wal khilafatu fil ardi, tugas kekhilafahan di bumi itu yang dimaksud adalah bil mafhumil islami, berdasarkan konsep Islam, ta'ni tahammul al-insan li mas'uliyati i'maril kauni wal muhafazati 'alal bi'ah. Jadi yang dimaksud khilafah itu apa toh? Yaitu mengembannya manusia terhadap tanggung jawab memakmurkan bumi, i'marul kaun wal muhafadzati 'alal bi'ah, dan melestarikan atau menjaga lingkungan. Wa dzalika fi muqabili ma yun'amu bihil insanu min taskhiril kauni fi khidmatihi wa sa'adatihi. Jadi kenapa kok manusia itu diberi tanggung jawab, ma- eh, manusia itu telah apa namanya, telah diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan melestarikannya, karena hal tersebut itu sebagai kompensasi atas diberikannya nikmat kepada manusia berupa ditundukkannya taskhirul kaun fi khidmatihi wa sa'adati, di dalam melayani manusia dan kebahagiaan manusia, kesenangan manusia. Artinya apa? Alam ini beserta keteraturannya itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menunjang menunjang tugas kekhalifahan manusia. Jadi manusia punya tugas untuk memakmurkan bumi. Nah, sebagai kompensasinya, alam ini, bumi ini ditundukkan oleh Allah agar manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan melalui alam. Jadi begitu. Ah, menarik. Jadi meskipun demikian, meskipun mereka itu mendapat kompensasi berupa kenikmatan atau kekayaan alam, mereka tidak bisa sewenang-wenang di dalam menggunakan atau mengambil kekayaan alam itu, karena penggunaan penggunaan kekayaan alam itu harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, baik oleh ketentuan yang berlaku maupun oleh perintah syariat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat banyak ajaran-ajaran Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, dalam banyak kesempatan Rasulullah itu banyak menyabdakan, mensabdakan tentang kepeduliannya terhadap lingkungan. Misalnya eh, ketika umat Islam dahulu perang, itu tidak boleh merusak
Salah satunya menebang pohon. Itu termasuk etika di dalam berperang umat Islam. Terus tidak boleh merobohkan atau menyerang gereja-gereja tempat ibadah-ibadah. Kemudian juga tidak boleh berperang di tengah-tengah kota. Tidak boleh apalagi ya. Banyak-banyak banyak ajaran Islam itu yang kita lihat sangat sangat menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Pernah juga satu satu apa namanya satu ketika Rasulullah itu bersabda tentang eh, ini ya apa namanya, misalnya ada hadis mamin muslimin yaghrizu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Setiap muslim yang menanam tanaman yang harusnya ikut dinikmati, yang hasilnya ikut dinikmati burung atau manusia atau hewan lainnya, apa yang dilakukan itu semua bernilai sedekah. Jadi ketika seseorang itu menanam, orang muslim itu menanam satu tumbuhan, kemudian tumbuhan itu juga dinikmati oleh hewan-hewan, kemudian dinikmati oleh binatang, kemudian dinikmati oleh apa namanya manusia lainnya, itu terhitung sedekah. Rasulullah menyabdakan begitu. Jadi betapa visionernya beliau berpandangan jauh ke depan tentang pentingnya merawat atau melestarikan lingkungan dengan cara apa? Menanam pohon. Jadi mamin muslimin yaghrizu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Jadi terhitung sedekah. Itu uniknya ajaran Islam, betapa ajarannya itu mengandung syarat akan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, terhadap alam. Wa taskhiru huwa intifa'ul insan bi sifatil insaniyah bi khairatil kauni wa tayyibatihi walidzalika fala yahiqqu lil insan li insanin tab'an lil manhajil islami ay yasta'thira bihadzal naf'i duna ghairihi 'ala al-mustawa az-zamani awil makani. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, jadi at-taskhir itu adalah mengambil mengambil manfaat manusia sesuai dengan kadar dalam kapasitasnya sebagai manusia terhadap khairatil kaun, karunia-karunia alam, dan to wa thayyibati, dan segala hal-hal baik yang terkandung pada alam. Walidzalika fala yahiqqu li insanin, tidak berhak bagi manusia tab'an lil manhajil islami ayyastatira bihadzal naf'i duna ghairihi 'ala al-mustawa az-zamani wal makan. Jadi tidak berhak untuk ayyastatira, memonopoli, atau karena memang manusia diberi hak, kemudian mereka merasa berhak untuk menikmati berbagai kekayaan alam tanpa memperhitungkan akibatnya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi tetap masih harus apa namanya memperhitungkan ketika seseorang mengambil, di satu sisi harus juga eh, memproduksi. Jadi tidak budaya konsumtif, tetapi juga produktif. Ini terkait dengan tugas kekhilafahan manusia. Jadi manusia itu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memakmurkan alam serta melestarikan lingkungannya. Alasan kenapa manusia dipercaya sebagai khalifah di bumi. Kan makhluk Allah itu, makhluk ciptaan Allah itu begitu banyak, tetapi kok justru yang mendapatkan mandat, mendapatkan kepercayaan
untuk mengelola alam ini, untuk memakmurkan alam ini adalah manusia. Nah, alasannya karena manusia itu memiliki kemampuan kognitif, memiliki akal. Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, yang menjadikan dirinya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dibandingkan makhluk yang lain, adalah kemampuan kognitifnya, akal pikirannya. Karena hal tersebutlah yang membedakan manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dan benda-benda mati lainnya. Jadi dalam definisi mantik itu kan kita seringkali eh, mendengar bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Al-insanu hayawanun natik. Ketika ketika manusia itu tidak mau berpikir, artinya apa? Dia telah menghilangkan sisi kemanusiaannya sehingga ia sama dengan hewan. Ketika natiknya itu al-insanu hayawanun natik. Ketika natiknya itu dihilangkan, maka yang tertinggal hanya hayawannya saja. Maka hal ini yang menjadikan manusia diberi kepercayaan sebagai khalifah di bumi. Waqad tamayyaza al-insan أيضا على بقية المخلوقاته بأنه خلق معدا لاستيعابها معرفيا لاستيعابها معرفيا. Jadi فباستطاعته أن ينقل العالم الخارجي في صورته الكمية والكيفية إلى عالمه الداخلي فاستحق بقدرته المعرفية أن يحمل أمانة الخلافة. Karena manusia pada intinya punya yang membedakan dirinya dengan makhluk-makhluk lain, bahwa dia dipersiapkan untuk mampu mengakomodasi atau menerima isti'ab. Dan dengan kemampuan kognitif itu, ia bisa memikirkan. Iya, jadi dengan kemampuan kognitif itu manusia bisa mengemban tugas kekhilafahan. Itu kurang lebih begitu. Kan saya sebut tadi bahwa manusia itu punya keistimewaan berupa akal pikirannya. Nah, karena akal pikiran itulah dia kemudian manusia diberi taklif, diberi beban, dijatuhi hukum-hukum syariat berlaku kepadanya. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak memiliki akal, maka dia tidak terkena taklif ya, tidak terkena kewajiban-kewajiban syariat. Seperti orang-orang gila, orang kan begitu biasanya dalam syarat syarat untuk melakukan satu ibadah itu kan ada al-aql, akil, ada berakal orangnya. Selanjutnya mengenai tidak boleh egois kepada alam. Nah, kan karena tadi kan disebutkan bahwa semua itu adalah kompensasi atau sebagai imbalan ditundukkannya alam ini. Kan alam ini, bumi terutama ya yang kita tempati, itu sangat berkemungkinan terjadi tabrakan antara benda-benda langit. Kemudian kenapa kok tidak terjadi seperti itu? Karena Allah telah menundukkan, Allah telah menjamin keamanannya sehingga manusia yang tinggal di bumi itu bisa hidup dengan tentram. Fal mu'minu ya'taqidu annahu 'abdun makhlukun
mithlu baqiyatil makhluqati. Jadi seorang mukmin, seorang yang beriman itu harus memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah statusnya sebagai hamba, adalah makhluk, adalah ciptakan yang diciptakan sebagaimana makhluk-makhluk lain. Jadi manusia adalah satu bagian dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Sawa'un minhum al-insu awil jinnu awil jamadu awil hayawan. Kan makhluk-makhluk ada yang berupa manusia, kemudian jin, ada benda-benda mati, ada hewan. Wa qad ja'alahu Allahu aminan wa wakilan yuhafidhu 'alal kauni wa la yasta'thiru bihi wa la yatgha bisaytori bisaytorati alaihi. Jadi tidak boleh manusia itu yasta'thir, memonopoli, wala yatgha bisaytorati, tidak boleh melampaui atau apa namanya menghegemoni saytorah, tidak boleh merasa yang paling berhak, li'annahu haqqun ja'alahu Allahu syirkan bainal ahya'i jami'a fala yahiqqu lahu ay yuhrama minhu hattal hayawan. Jadi memang manusia itu punya kewenangan untuk menikmati alam, tetapi ia tidak boleh sewenang-wenang. Yasta'fir, tidak boleh memonopoli kekayaan alam ini. Ia harus menikmatinya sesuai kadarnya. Karena apa? Karena alam, segala fenomena yang ada di dunia ini, alam semesta, adalah bukti keberadaan Tuhan. Jadi disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah, anna syar'a al-islamiyya lam yaqif 'inda hududil muhafizati bal tu'ad, apa ini? Hmm, Bentar. Oh ya. Jadi anna syara islamiyya lam yakif inda hududil muhafidati bal ta'addaha ila at-tanmiyati wal islahi wa ghairi dzalik. Nah, jadi dalam syariat Islam itu tidak berhenti atau tidak hanya sekedar, tidak terbatas pada melestarikan, menjaga, bahkan lebih at-tanmiyah, yaitu mengembangkan atau mana tadi? Dia punya tugas untuk at-tanmiyah wal islah. Jadi punya tugas untuk mengembangkan dan merestorasi atau yang selainnya. Jadi tugasnya itu tidak sekedar melestarikan saja. Kan kalau kita sekedar melestarikan, menjaga, kemungkinan itu juga akan habis seiring berjalannya waktu. Maka bagaimana agar kekayaan alam itu tidak habis, dikembangkan dan direstorasi. Artinya ketika tumbuhan itu setelah dipetik kemudian ditanam kembali. Itu dalam rangka at-tanmiyah. Kalau hanya sekedar menjaga, itu kekayaan itu lama-lama akan habis. Li'annal Islam hadda 'alal amal wat tafakkur wal bahath والتفكر والبحث عن أسرار الكون استدلالا على الوجود الإلهي ووصولا إلى المحبة. Jadi karena Islam itu, karena kenapa alam ini perlu kita lestarikan, perlu kita jaga,
perlu kita kembangkan karena hal itu, alam itu, manusia dengan alam itu memiliki hubungan di mana ketika manusia memandang alam semesta dan lingkungan itu akan menunjukkan pada satu kesimpulan bahwa keberagaman hidup itu bersumber dari satu zat pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia terus syariat Islam atau ajaran Islam itu menghimbau haddu alal amal untuk melakukan kerja nyata, kemudian tafakkur dan meneliti wal bahas, bertafakur dan eh, melakukan riset, membahas tentang asraril kaun, rahasia-rahasia alam, istidlalan alal wujudil ilahi. Karena hal tersebut adalah sebagai bukti argumentasi atas wujudnya ilah Tuhan, wausulan ilal mahabbah, dan menyampaikan atau mengantarkannya pada kecintaan. Jadi begitu. Fal hayatu kulluha ta'tabiru ayatan sati'atan alat tauhid. Nah ini, kehidupan seluruhnya itu adalah sebagai ayatan sati'atan, eh, tanda ayat yang begitu nyata, yang begitu tentang alat tauhid atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tadharu ala wajhil kainat, yang mereka menampakkan apa namanya? Menampakkan kainat, segala hal yang wujud yang diciptakan sogi ruha wakabiruha, sogiriha wakabiriha. Jadi baik benda-benda yang kecil maupun yang besar itu adalah sebuah ciptaan yang mana ia menunjukkan pada satu pencipta yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu menyadari keberagaman atau banyaknya realitas kehidupan itu, ia satu sisi juga dapat mengantarkan kepada kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wujud. Islam dan keseimbangan ekosistem. Ajaran Islam juga banyak menyinggung persoalan keseimbangan ekosistem dan memerintahkan agar menjaga berbagai jenis spesies dari kepunahan. Jadi laqad nabbaha al-Islamu ala ahammiyatil hifadhi ala tawazun al-bi'i wa amara bihifdhi anwa'il kainati al-hayyati wa salalatiha minal infiradi min ajli istimrari hadha tawazun. Jadi, al-Islam telah memperingatkan, mengingatkan tentang ahamiyatul hifad, urgensi dari menjaga atau melestarikan atau menjaga alat tawazun albi, atas keseimbangan ekosistem at-tawazun albi. Wa amara bihifdhi anwa'il kainat, dan memerintahkan untuk menjaga anwa macam-macam makhluk al-hayyati yang hidup, wasalalatiha, dan keturunannya. Kemudian minal inkirat, dari kepunahan. Min ajli istimrari hadha tawazun, demi keberlangsungan keseimbangan, keseimbangan ini. Artinya apa? Islam itu juga menimbang atau memperhatikan soal keseimbangan ekosistem. Nah, ada beberapa ayat itu yang mencerminkan atau menunjukkan bahwa kehidupan ini diciptakan secara seimbang. Misalnya wal ardo madu'aha wal ardo madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mauzun.
Jadi kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Ada kata mauzun, min kulli syai'in mauzun. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu juga berdasarkan dengan takarannya. Jadi sejak awalnya penciptaan itu diciptakan oleh Allah secara seimbang sesuai dengan takarannya. Wa imin syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Jadi bimiqdar ada takarannya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Jadi intensitas turunnya air dari langit itu akan sesuai dengan lembah-lembah, ukuran lembah-lembah yang ada di bumi. Jadi itu termasuk apa namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu diturunkan diciptakan secara seimbang. Nah, ini yang menarik juga. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu untuk menggambarkan bagaimana Allah itu juga memberi kepedulian terhadap makhluk hidup yang lain secara apa namanya dibanding selain juga manusia tentunya. Jadi kepedulian itu juga diberikan kepada binatang atau hewan. Misalnya ketika Allah memerintahkan untuk Nabi Nuh agar menyelamatkan binatang-binatang ketika terjadi banjir bandang itu. Jadi Nabi Nuh kan punya perahu itu. Setelah membuat perahu, kemudian datanglah hujan, kemudian banjir. Nah, Allah memerintahkan ini kata kul nahmil. Jadi kulna ihmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Jadi muatkanlah, naikkanlah apa namanya ihmil ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang. Jadi mingkulin zaujaini itsnain, baik jantan dan betina. Jadi Allah memerintahkan untuk membawa, menurut sertakan binatang-binatang yang itu ketika itu banjir bandang, banjir bandang itu kan yang diselamatkan oleh Nabi Nuh tidak hanya orang-orang dari manusia saja, tetapi juga ada binatang-binatang yang diikut sertakan ke dalam apa namanya perahunya Nabi Nuh. Nah, ihmil itu atas apa? Atas dasar perintah Allah. Ihmil fiha min kullin zawjain itsnain. Hmm. Ini kata Syekh Ali Jum'ah. Faja'ala subhanahu amarul muhafidhati 'ala al-wujudil hayawanat wat tuyur wa ghairiha min al-ahammiyah. Jadi eh, Allah itu memerintahkan untuk melestarikan atau menjaga eksistensi kehidupan eh, hayawanat, hewan-hewan dan burung-burung dan semacamnya itu termasuk hal yang aham, yang penting. Haitsu bada'a amrohu linuhin bihamliha fis safinah. Kita bisa melihat apa namanya perintahnya kepada Nabi Nuh. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh melalui ayat tersebut itu. Kemudian summa atafa ala dzalika ahlahu. Jadi sebelum memerintahkan Nabi Nuh,
sebelum memerintahkan apa namanya untuk kepada Nabi Nuh untuk memasukkan ahlahnya, keluarganya, itu kan di ayat ini didahulukan zaujaini tsnaini. Artinya apa? Sepasang binatang yang dimaksud adalah. Nah, kemudian summa atafa alaihimul mu'minin. Kemudian orang-orang mukmin, baru orang mukmin. Jadi yang di urutannya itu adalah orang-orang pertama adalah berdasarkan ayat ini hewan-hewan diselamatkan, kemudian ahlahnya, keluarganya Nabi Nuh, kemudian orang-orang mukmin baru diselamatkan. Fakanat as-safinatu syirkan bainahum jami'an fin najah 'alaiha kama kanat al-ardu min qablu syirkan fi ihtiramil hayati 'alaiha. Wa fi dzalika ma ya'kisu ahammiyata al-muhafadhati 'ala at-tawazuni al-bi'i wa biqa'il umami allati khalaqahallahu 'alal ard. Di dalam rangka apa at-tawazun al-bi'i, menjaga keberlangsungan ekosistem, wa baqa'il umam, dan tetapnya umat-umat atau manusia-manusia, allati khalaqahallahu 'alal ardi. Nah, ini tadi beberapa ulasan dari Syekh Ali Jum'ah. Dan berikut ini dari saya pribadi, dari saya sendiri. Saya ambilkan dari beberapa sumber yang lain tentang bagaimana upaya mengembalikan kesadaran lingkungan. Bagaimana manusia itu aware, jadi sadar dengan lingkungannya, paling tidak melalui dua jalan. Pertama, tentang bagaimana kita mengembalikan kesadaran melalui pendidikan, melalui ekopedagogi. Jadi pergabungan antara ekologi dan pedagog, pendidikan. Definisinya adalah al-juhudu al-munazzamatu liidkhalit ta'lim hawla al-kayfiyah wal-wadhifah lil-bi'ati at-tabi'iyyati wa bishaklin khasin kayfa yumkinu lil-bashar idarah sulukihim wan-nizami al-bi'i fi sabilil 'aishi bi tariqatin mustadamah. Jadi al-juhud atau upaya al-munazzamah yang terorganisir untuk memperkenalkan pendidikan tentang bagaimana lingkungan atau tentang bagaimana lingkungan atau biinya alam yang bersifat alam, wabisyaklin khasin, dan khususnya bagaimana manusia dapat mengelola kaifa yumkinu lil bashar, manusia, idarata sulukihim wan nizami al-bi'i fi sabilil 'aishi bitariqin mustadamah. Bagaimana manusia itu bisa mengelola perilaku dan ekosistemnya agar dapat hidup secara berkelanjutan, secara mustadamah, secara langsung, secara terus-menerus. Jadi pentingnya pendidikan kesadaran akan lingkungan itu bisa salah satu menjadi solusi atas krisis lingkungan yang terjadi saat ini atau dewasa ini. Jadi manusia dalam hal ini harus memiliki kesadaran lingkungan, dan bagaimana kesadaran lingkungan itu tumbuh atau bisa dimunculkan ialah melalui pendidikan-pendidikan. Sejak mereka sekolah, mereka apa namanya di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat perguruan tinggi itu juga apa namanya perlu ditanamkan tentang pentingnya menanam pohon, pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu sebetulnya sudah pernah diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi itu bisa lebih disemarakkan kembali, tidak hanya eh, melalui materi-materi, tetapi juga dipraktekkan. Ini usulan ekopedagogi. Yang kedua, ekosufisme.
Maksudnya apa? Gabungan antara ekologi dan sufisme, sebuah dimensi spiritual dalam Islam yang menitik beratkan pola hubungan yang etis dan estetis antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan ekosistem lainnya. Ekosufisme dibangun melalui proses penyatuan antara kesadaran lingkungan dan berketuhanan, di mana mencintai alam semesta menjadi bagian dari mencintai Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta. Jadi perubahan dari yang semula spiritual consciousness menuju ecological consciousness. Jadi kesadaran apa namanya? Kesadaran kebertuhanan kepada kesadaran lingkungan. Jadi ini bisa apa namanya? Bagaimana ajaran agama atau nilai-nilai agama itu dapat mendorong munculnya kesadaran manusia terhadap lingkungan. Jadi menyadari bahwa alam ini adalah karunia Tuhan. Alam ini adalah tajalli kalau bahasa tasawufnya, manifestasi dari keberadaan Tuhan. Sehingga apa? Ketika kesadaran akan ketajalian Tuhan itu ada pada setiap benda, kita akan tidak semena-mena memperlakukan alam semesta atau lingkungan atau benda-benda yang itu bisa memberikan manfaat bagi manusia. Otomatis ketika kita menyadari bahwa alam ini adalah tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tidak akan berlaku semena-mena. Nah, kesimpulan yang kita bisa peroleh dari Syekh Ali Jum'ah ini yang disebutkan di dalam Al-Khulasah bahwa annal Islam yamtaliku ru'yatan mutakamilatan tasluhu lit-ta'amuli ma'a qadiyatil bi'ah. Jadi Islam itu memiliki ru'yatan mutakamilah, satu pandangan yang komprehensif, pandangan yang mencakup berbagai aspek, yang membahas tentang isu-isu lingkungan, tentang bagaimana ta'amul ma'aqadiyatil bi'ah, tentang interaksi manusia dengan lingkungan. وتشتمل هذا الرؤية على تصورات عقائدية وأحكام فقهية وآداب أخلاقية. Jadi hal tersebut itu tercermin atau tercakup pandangan-pandangan tentang apa namanya, pandangan-pandangan yang komprehensif terhadap lingkungan yang terkandung pada ajaran atau inti ajaran Islam itu adalah terkandung pada akidah, terkandung pada fikih, pada akhlak. Semuanya itu banyak mencerminkan mengenai kepeduliannya terhadap lingkungan. Nilai-nilai pentingnya nilai-nilai eh, bagaimana menjaga lingkungan itu bisa kita dapati dari sisi ajaran yang berkaitan dengan akidah, kemudian berkaitan dengan fikih, kemudian berkaitan dengan akhlak. Taj'alul insana mutalaban wa qadiran wa madfu'an ila ta'amul as-salim ma'al bi'ah bimafhumiha asyamil. Jadi manusia itu dituntut agar ia kapabel, kemudian didorong untuk at-ta'amul as-salim, berinteraksi secara sehat dengan bi'ah, dengan lingkungannya, bimafhumiha asyamil, secara pemahaman yang asyamil, yang komprehensif. Wal musyarakatu wat ta'awun bi sya'ni adamil ifsadi fiha bal was-sa'yi li islahiha ma amkana والاستفادة منها على وجه يتفق مع مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه للخلق. Jadi sekalipun itu istifadah, mengambil faedah, mengambil manfaat dari bi'ah, dari lingkungan, dari alam,
itu dianjurkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah jadi kembali tidak menunjukkan egosentrisnya ya, tidak menunjukkan keegonya manusia karena ia merasa berhak menggunakan kekayaan alam, menggunakan apa namanya menikmati kekayaan alam, maka tidak boleh secara serta-merta kita mengeksploitasinya. Demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang terkandung di dalam Al-Bi'ah wal Hifadhu 'alaiha min Manzurin Islami. Adalah karya Syekh Ali Jum'ah. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.